Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang komposisi fungsi. Apa saja yang akan dipelajari di video ini? Di video ini kita akan belajar cara menentukan fungsi komposisi, nilai fungsi komposisi, dan menentukan fungsi lain jika diketahui komposisi fungsinya atau fungsi komposisinya. Pertama, coba perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan Febri membeli beberapa barang di sebuah all shop atau online shop di Shopee. All shop tersebut memiliki promo diskon 15% untuk setiap pembelian minimal 100.000. Jika total belanja Febri mencapai 183.000 dan ongkos kirim yang harus dibayar adalah 12.000, berapakah total yang harus dikeluarkan Febri untuk membayar barang-barang yang dibelinya? Nah, sebelum menjawab soal ini, kira-kira manakah proses menghitung yang benar? Memperhatikan total belanja dulu, baru didiskon, habis itu baru dijumlahkan ongkir, atau total belanja dulu ditambah ongkir, baru totalnya yang tadi itu didiskon 15%. Nah, kira-kira yang mana yang betul? Yang betul itu adalah yang ini ya. Kenapa bisa yang atas? Karena diskonnya ini untuk pembeliannya, nggak termasuk ongkir gitu. Nah, ini buat apa sih kita mengetahui urutan dari menghitungnya? Ini ada hubungannya dengan fungsi komposisi. Nah, kita selesaikan dulu ya soal yang tadi. Berarti yang pertama kita lakukan adalah menghitung biaya total belanja diskonnya. Kan ditulis dulu nih, diketahuinya apa aja, terus yang ditanya apa. Kemudian kita menghitung total belanja setelah diskon. Nah, biasanya saya itu bukan menghitung diskonnya berapa baru dikurangi, tapi hitung berapa persentase setelah diskon gitu. 100 dikurangi 15 kan jadi 85% ya. Berarti kita membayar 85% dari harga sebelumnya 183.000, dapat 155.550. Setelah itu baru dijumlahkan dengan ongkos kirim. Ongkos kirimnya 12.000. Berarti total biaya yang harus dibayar oleh Febri adalah 167.550. Jika soal sebelumnya diperumum, maka dia akan berbentuk seperti ini. Jadi ada F memetakan X ke Fx. Nah, F yang tadi berarti adalah hasil diskon 15% fungsinya. Sedangkan G memetakan Fx ke Gfx. Sedangkan G ini berarti yang tadi itu adalah total belanja setelah diskon ditambah ongkir. Nah, ini akan membentuk fungsi komposisi dari A ke C berupa GOF atau bisa disebut GFX gitu. Nah, GOF itu adalah komposisi fungsi G dan F dengan syarat ini. Range dari F diiriskan dengan domain dari G tidak boleh kosong. Sekarang, coba perhatikan definisi komposisi fungsi berikut. Jika diketahui 3 buah himpunan A, B, dan C, serta fungsi F itu memetakan A ke B, dan G itu memetakan B ke C, maka yang dimaksud dengan komposisi fungsi F dan G yang memetakan himpunan A ke himpunan C adalah GOF yang memetakan A ke C dengan syarat range dari F diiriskan dengan domain dari G tidak boleh kosong. Atau seperti ini. Jika sebelumnya kita membahas tentang komposisi fungsi, aturan dari komposisi fungsi, nah hasil dari komposisi fungsi tersebut itu nanti akan berupa fungsi komposisi, sehingga fungsi GOF itu sama aja dengan definisi dari komposisi fungsi. Jika fungsi F dan G memenuhi RF diiriskan dengan DG tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian DF ke himpunan range dari G yang dinyatakan oleh H sama dengan GOF dengan aturan Hx itu sama dengan GOFX sama dengan GFX gitu. Dengan domain DGOF sama dengan X-nya itu
anggota dari df, sedangkan fx-nya anggota dari dg. Sekarang sifat-sifat komposisi fungsi. Pertama, dia tidak berlaku komutatif, artinya FOG itu tidak sama dengan GOF. Nanti akan ada contohnya. Asosiatif artinya berlaku asosiatif artinya FO dalam kurung GOH sama dengan dalam kurung FOG OH. Terus habis itu yang ketiga adalah jika ada elemen identitas IX sama dengan X atau Fx sama dengan X itu, sehingga dia tetap gitu, FOI sama dengan IOF sama dengan Fx. Sekarang ke contoh. Diketahui Fx sama dengan 5x min 8 dan Gx sama dengan x tambah 3, tentukan rumus fungsi FOG dan GOF. Nah, di sini kita coba lihat apakah dia akan berlaku komutatif atau tidak sesuai dengan sifat-sifat komposisi fungsi yang disebutkan tadi. Pertama ada FOG, berarti tadi sama dengan FGX ya. Artinya berarti yang pertama GX ini diubah ke yang diketahui, yaitu X tambah 3. Jadi yang di dalamnya diganti sama X tambah 3 gitu, disubstitusikan rumus fungsinya. Kemudian kita kan ada Fx tambah 3, artinya X yang di sini dengan yang di sini diganti sama X tambah 3, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kemudian habis itu dikalikan 5 kali X sama 5 kali 3, hasilnya jadi 5X tambah 15 kurangi 8. Kemudian diperoleh 5X tambah 7. Sekarang coba yang B. Yang GOF X berarti ini sama dengan GFX ya. Fx-nya diganti sama 5X min 8. Kemudian diganti X yang di sini berarti diganti sama 5X min 8 tambah 3, jangan lupa tetap menggunakan rumus fungsi G ya. Kemudian diperoleh 5X min 5. Nah, terlihat bahwa ini berbeda FOG sama GOF. Berarti terbukti bahwa FOG tidak sama dengan GOF atau sifat komposisi fungsi tidak berlaku komutatif. Sekarang kita akan membahas contoh yang menentukan nilai fungsi komposisi. Pertama, kita tentuin dulu FOG 4 nih. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama, berarti FOG 4 itu sama dengan FG 4. Kemudian angka 4 ini disubstitusikan ke fungsi GX, sehingga jadi seperti ini. Oleh karena itu kan jadinya 1/4 kali 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat dibagi 4 kan hasilnya 4 ya, jadi F4. Setelah itu 4-nya dimasukkan ke fungsi F, jadi 5 kali 4 tambah 2, yaitu 22. Sekarang coba yang B. Yang B sama ya, berarti GF min 2. Kemudian artinya min 2-nya dimasukkan ke rumus dari F, sehingga dapat 5 kali min 2 tambah 2, yaitu min 8. Kemudian min 8-nya dimasukkan ke rumus fungsi G, diperoleh 1/4 kali min 8 kuadrat atau 1/4 kali 64, yaitu 16. Begitu. Sekarang kita masuk ke contoh di mana diketahui satu fungsi dan dicari fungsi lain jika diketahui fungsi komposisinya. Seperti ini. Diketahui Fx sama dengan 3x tambah 2, yang diminta adalah rumus fungsi Gx jika FOGx-nya sama dengan 17 min 2x, atau jika diketahui GOF X sama dengan 8 min 6x. Berbeda ya, satunya FOG, satunya GOF. Yang pertama yang A. Yang A itu ditulis dulu yang diketahui fungsi komposisinya, yaitu 17 min 12x. Kemudian ubah FOG-nya jadi FGX sesuai dengan definisi. Kemudian karena GX-nya belum diketahui atau yang ditanya, kita masukkan GX ini untuk menggantikan X. Kan sama aja ya. Kalau Fx sama dengan 3x tambah 2, berarti Fgx sama dengan 3gx tambah 2. Kemudian plus 2-nya pindah ke kanan, jadi
seperti ini, min 2. Kemudian ini sama dengan 15 min 12x, kemudian gx sama dengan 15 min 12x bagi 3, atau gx sama dengan 5 min 4x. Ketemu ya rumus fungsinya. Sekarang yang B. Yang B sama ditulis dulu rumus fungsi komposisinya, kemudian ubah GOF jadi GFX, lalu masukkan rumus fungsi fx-nya. Kan yang diketahui fx-nya ya 3x tambah 2. Tapi ini belum selesai. Kita diminta untuk mencari gx. Gimana cara mencari gx? Caranya ubah 3x tambah 2 ke dalam bentuk satu variabel. Seperti ini. Misalkan 3x tambah 2 sama dengan y. Nanti kita ubah x dalam bentuk y juga. Seperti ini coba. Maka 3x sama dengan y dikurangi 2. Plus 2-nya dipindah yang tadi tuh. Kemudian x sama dengan y dikurangi 2 per 3 gitu. Sehingga ubah variabel 3x tambah 2 jadi y, dan yang variabel x jadi y min 2 per 3. Sehingga jadi seperti ini. GY sama dengan 8 min 6 y dikurangi 2 per 3. Nah ini jadi satu variabel ya, jadinya cuman y aja. Yang x tadi diubah ke bentuk y min 2 per 3. Sehingga diperoleh ini 8 dikurangi 2. Kenapa 2? Ayo dari ini ya, 6 bagi 3. Kemudian kita kalikan, diperoleh seperti ini. Kemudian kita sederhanakan sehingga GY sama dengan 12 dikurangi 2y. Maka GX sama dengan 12 dikurangi 2x. Y-nya diganti x gitu maksudnya. Ketemu deh rumus fungsinya ya. Begitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang inverse dari fungsi komposisi. Sampai jumpa.